Hello, good morning fifth grade. How this morning? Yes, as usual, I hope all of you full of spirit and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Okay, today is Wednesday, the 7th of April 2021. Hari ini adalah hari Rabu. So, we are going to learn about subtema 2 pembelajaran 1. Oke. Nah, di sini di buku kamu boleh lihat pada halaman 55. Di situ dikatakan Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik, di mana iklan elektronik banyak jenisnya. 3 diantaranya yaitu iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Pada iklan radio, kita akan lihat contohnya di sini. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Iklan radio memiliki karakteristik yang hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa bunyi atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara seperti suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang kedua, iklan televisi. Nah, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan juga gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan juga mengesankan para penonton. Yang ketiga, iklan internet. Nah, di sini iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut. Yang pertama, paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Nah, selanjutnya kamu akan mengamati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Nah, ini dia merupakan naskah dari paparan iklan radio. Maka dapat disimpulkan melalui iklan radio yang dipaparkan itu yaitu berisi tentang untuk mengajak menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan itu dibuat di rumah produksi. Nah, ini merupakan contoh dari paparan iklan melalui televisi. Nah, berdasarkan gambar iklan melalui televisi, ini dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar sesegar habis menggosok gigi. Itulah contoh untuk paparan iklan melalui televisi. Selanjutnya kita masuk pada paparan iklan melalui internet. Berikut ini salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan tersebut merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi.
Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk maupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani mie Yumimi. Oke, nah itu dia merupakan contoh dari paparan iklan melalui internet. Selanjutnya, Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambarkan minuman ringan manis. Edo menggambar secangkir kopi. Nah, di sini kita akan melihat gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Nah, yang pertama air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Nah, selanjutnya minuman ringan manis yang digambar Siti. Nah, ini dia yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Nah, selanjutnya berikut gambar secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, di sini kamu akan membahas juga mengenai materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan juga zat campuran. Kemudian mengenai zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Yang pertama, unsurnya adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Itu yang dimaksud dengan unsur. Selanjutnya kita akan lihat unsur logam dan unsur non-logam. Di sini unsur logam contohnya perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan unsur non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Yang B mengenai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh senyawa adalah garam, air, dan gula. Selanjutnya mengenai zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Nah, di sini zat campuran terbagi atas menjadi zat campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Adapun contoh dari campuran homogen yaitu sirup, yaitu atau campuran gula, pewarna, dan air. Sedangkan larutan olalit yaitu campuran air dan garam, dan udara mengenai campuran gas-gas. Sedangkan campuran heterogen contohnya air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, anak-anak, berikut merupakan bagan materi. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran, di mana zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terbagi menjadi homogen dan heterogen.
dalam unsur, yaitu contohnya logam, perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan non-logam contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa contohnya garam, air, dan gula. Sedangkan untuk homogen contohnya sirup dan oralit. Dan untuk heterogen contohnya air kopi tumbuk dengan air dengan tanah dan juga air dengan minyak. Nah anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Miss harap semua anak-anak dapat memahaminya. Atau kalau kurang mengerti, kamu boleh baca buku kamu atau boleh tanyakan ke Miss langsung. Selamat belajar anak-anak. Goodbye, see you tomorrow.